Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat PIP PKS Sudan yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk beribadah di bulan suci Ramadan, di bulan yang telah kita rindu-rindukan kedatangannya, di bulan yang telah kita tunggu-tunggu kedatangannya. Oleh sebab itu, saya mengajak antum sekalian untuk senantiasa mensyukuri nikmat ini dan tidak lupa untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini PIP PKS Sudan hadir dengan program kuliah 5 menit yang kita persembahkan untuk saudara-saudara sekalian. Kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan membahas sedikit terkait sirah nabawiyah. Rasulullah ketika beliau detik-detik mau wafat, beliau memanggil anaknya Fatimah. Lalu Rasulullah SAW mengabarkan kepada anaknya bahwa ajal beliau sudah dekat. Sehingga kabar inilah yang membuat ledakan tangis anaknya itu Fatimah. Yang kedua, ketika Rasulullah SAW khutbah, saat itu datanglah Hasan Hussein, mereka bertengkar. Lalu Rasulullah datang dulu kepada mereka, mendamaikan mereka dan membawa mereka ke samping Rasulullah. Yang ketiga, ketika Rasulullah sedang sujud di dalam sholat, Hasan Hussein naik ke punggung Rasulullah dan Rasulullah tidak langsung bangun gitu. Bahkan Rasulullah melamakan sujudnya sampai Hasan Hussein itu turun dari punggung Rasulullah. Yang keempat, ketika Rasulullah SAW duduk di satu majelis, di sampingnya itu ada nama sahabat Aqra bin Habis. Saat itu Hasan datang kepada Rasulullah, lalu Rasulullah mencium Hasan. Lalu sahabat Aqra bin Habis bercerita, "Ya Rasulullah, saya mempunyai 10 anak, tapi saya tidak pernah menciumnya." Rasulullah bersabda, "Man lam yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayang. Yang kelima, Abdullah bin Abbas saat itu masih kecil. Diceritakan di dalam hadis gulam gitu. Apa yang dikatakan Rasulullah kepada dia? Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Dilanjut itu sampai hadis terakhir. Idza sa'anta fasta'in billah. Ketika kamu ingin pertolongan, maka mintalah pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari makna-makna hadis ini kita faham bahwa selain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai kepala negara, sebagai politikus, sebagai tentara gitu, panglima perang, beliau sebagai bagian gitu dari masyarakat, banyak amanahnya, tetapi Rasulullah berhasil menterbiah anak-anaknya. Beliau tidak melupakan pentingnya perhatian seorang ayah kepada anak-anaknya. Sehingga ketika Rasulullah mau wafat, apa yang terjadi? Fatimah menangis. Ini menunjukkan kesuksesan Rasulullah. Ketika seorang ayah tidak sukses dalam mentarbiyah anaknya, tidak melakukan gitu banyak kebaikan kepada anaknya bisa jadi memang bahkan tidak akan menangis gitu. Tapi ini adalah bukti Rasulullah bahwa Rasulullah berhasil mendidik anaknya itu. Lalu sahabat Hasan Hussein gitu diperlakukan lembut oleh Rasulullah, dibawa dalam sholat gitu kan, diciumnya dan sebagainya. Terus misalnya Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Abbas gitu dengan makna yang dalam gitu, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ini Rasulullah berbicara kepada anak kecil gitu. Kalau ayah itu seorang ayah, orang yang melalaikan gitu, mana mungkin gitu ia bisa mengatakan kata-kata yang seperti ini gitu. Tidak mungkin. Tapi Rasulullah paham betul bahwa anak kecil adalah aset terbaik untuk memperbaiki masa depan Islam. Mereka adalah generasi yang akan membebani, yang akan membawa gitu dakwah ini sampai ke penjuru dunia dan sebagainya. Inilah iwatibillah
yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita, qudwah terbaiknya, sehingga jangan sampai amanah yang besar itu melalaikan kewajiban yang kecil. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mau amanah besar gitu, walaupun amanah kecil, kita jangan sampai kita melalaikan amanah-amanah itu, sehingga kita bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala biidznillah taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.